kabur tapi sudah tidak bisa. Permisi, ulang Kenzo lagi karena wanita itu sama sekali tak menoleh ke arahnya. Iya, duduklah, balas Natasha. Ia merubah bentuk suaranya sehingga tak dapat dikenali. Kenzo mengerutkan kening dengan tingkah wanita itu. Ia ingin melihat wajahnya, namun wanita itu semakin menghadap samping dan terus saja seperti itu. Dirasa Kenzo juga ikut condong miring. Kenzo tersadar sedang apa juga dia ini. Kenzo kembali duduk dengan tegap dengan satu kaki diangkat. Bisa tunjukkan wajahmu? Tanya Kenzo. Maaf, leher saya sedikit encok. Bagaimana Aaron ini? Katanya wanita pilihan tapi tubuh sudah reot. Batin Kenzo yang merasa aneh. Namun jika dilihat-lihat bentukan wanita itu dari leher ke bawah sangat bagus dan ideal. Seksi memanjakan mata dari segala arah. Sementara itu Natasha menggigit bibir bawahnya, kakinya tak diam, masih memikirkan cara agar tidak ketahuan. Mbak, ulang Kenzo yang ingin kejelasan juga. Jangan sampai dia buang-buang waktu untuk hal yang tak jelas. Langsung ke obrolan saja Om. Om? Kenzo mengerutkan kening merasa ada yang aneh. Mata tajamnya juga tertuju pada handphone wanita itu dengan casing yang terasa familiar seperti pernah melihat. Der. Dalam waktu bersamaan, tiba-tiba handphone Natasha bunyi. Natasha semakin panik. Tampak kontak nama yang menghubunginya dengan nama Kak Fikri nyebelin. Kenzo yang melihat itu seketika menyadari sesuatu. Ia seolah tak percaya dan tersenyum sinis penuh. Gawat, Natasha langsung mengambil handphonenya dan mengirim pesan teks pada Fikri. Setelahnya ia letakkan kembali untuk menghindari rasa curiga Kenzo. Biasanya encokmu itu berapa lama terasanya? Tanya Kenzo. Paling 15 menitan. Saya tunggu Anda selama itu baru kita mengobrol, pancing Kenzo. What? Batin Natasha. Baru 1 menit saja dia tak menoleh sama sekali. Pegalnya sudah bukan main. Bagaimana ini? Aku harus cari cara lain. Kenzo memantau saja dengan matanya yang tak lepas memandangi penampilan wanita cantik di hadapannya itu. Encok tidak baik jikanya didiamkan seperti itu, justru semakin kaku, bahkan bisa mendatangkan penyakit stroke Mbak, sengaja Kenzo. Mau Anda? Tidak, mana ada, itu tak akan pernah terjadi, sangga Natasha mulai kesal. Langsung saja ke obrolan kita, Kenzo tersenyum tipis. Kenapa memilih berkencan? Kesannya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sering gonta-ganti pasangan, mulai Kenzo. Tak sadar diri mungkin, dia sendiri gonta-ganti wanita, batin Natasha mengoceh. Itu karena saya penasaran dengan hal baru saja dan ini kali pertama. Jujur Natasha, ia tak terima dibilang gonta-ganti pasangan. Tujuannya untuk apa? Natasha menggaruk kepala tak gatal. Ini privasi, maaf. Anda sendiri bagaimana? Sepertinya Anda kecewa karena teman kencannya ternyata sedang encok. Apa tidak berniat mengakhiri saja karena tidak sesuai? Lanjut Natasha, berharap kena mengiyakan karena setahunya Kenzo bukan orang yang suka buang-buang waktu untuk hal yang tak penting. Tadinya sih begitu, Anda sangat aneh Nona encok, tapi saya mengurungkan niat saya, balas Kenzo. Apa dia masih mencari wanita yang bisa membuat miliknya bereaksi selain aku? Batin Natasha teringat ke sana. Kenapa? Kita akhiri saja kencannya. Natasha tak mau basa-basi sebelum ketahuan. Tidak ada alasan, hanya saja saya ingin menemani adik Fikri Pradipta ini berkencan untuk membahas hal dewasa, right? Timpal Kenzo to the point. Dek. Natasha terdiam, matanya tak berkedip bahkan ia ikut menahan nafas. Apa-apaan ini pikirnya? Kenapa Kenzo bisa tahu? Apa karena melihat nama kontak Fikri? Jika diingat-ingat dia tidak mencurigakan. Suara bahkan penampilannya tidak seperti Natasha biasanya. Tapi kenapa? Sekarang bukan itu masalahnya. Kenzo melepas jas hitamnya, tinggal menyisakan kemeja. 2 kancing kemeja ia lepas sehingga dada bidangnya terekspos, menambah kesan seksi yang mempesona. Aku sudah tahu, jadi jangan berpura-pura lagi anak kecil. Natasha cemberut, rasanya ia menangis dan menghilang saja dari sana. Namun tidak bisa, ia harus menyelesaikan dulu perkara yang dibuatnya ini. Dengan perlahan Natasha menoleh ke arah Kenzo. Shit, lirik Kenzo saat melihat Natasha dengan tampilan seperti ini. Benar-benar cantik dan seksinya yang beda dari wanita lain. Milik Kenzo yang biasanya melihat Natasha dengan pakaian tertutup saja sudah bereaksi. Apalagi sekarang dibuat loncat-loncat tak karuan. Iya, ini aku Om, balas Natasha pasrah, ia menunduk.
Kesal kenapa bisa teman kencannya malah Kenzo. Kau ini sedang apa? Apa Fikri dan Om Tante tahu kelakuan anaknya? Ujar Kenzo. Sudah kubilang mencoba hal baru. Mereka tidak akan marah karena aku tak akan melewati batas juga, jawab Natasha. Lagian Om juga ngapain di sini? Benar-benar tidak cukup satu wanita. Melihat bibir random yang mengejek itu, Kenzo semakin tak tahan. Apa aku makan saja dia ini? Tak kelewat batas bagaimana bocil? Dalam data kau menginginkan obrolan mengenai hal dewasa, ingin mengetahui lebih dalam. Tak mau kalah Kenzo. Ya ini hakku. Lagian sudah sepakat toh, tidak akan melibatkan perasaan, jawab Natasha santai. Panas juga hati Kenzo membayangkan jika jadinya Natasha dan Aaron melakukan itu di belakangnya. Untung saja dia menggantikan. Kau memang benar-benar untukku. Batin Kenzo yang tak menyangka akan dipertemukan lagi dengan cara seperti ini. Kemana pacarmu yang bernama Ariel itu? Kau bisa menanyakan hal dewasa kepadanya, bahkan mempraktekannya. Sengaja Kenzo memancing. Natasha menatap sinis pria tampan di hadapannya. Dari mana Om tahu? Jangan sebut namanya lagi, kita tidak ada hubungan apa-apa sekarang. Bagai mendapat cahaya di kegelapan, entah kenapa Kenzo senang akan hal itu. Dia gay, selama ini tidak pernah memperlakukanku layaknya seorang pasangan. Kita paling ekstrim pelukan saja. Ya aku sebagai wanita yang sudah dewasa kadang penasaran saja Om, gitu. Karena belum tahu lebih mendalam, bukannya aku tak peka, cuman mau tahu aja rasanya gimana. Belak-belakan Natasha untuk kesekian kalinya. Ia juga heran kenapa bisa langsung seterbuka itu pada Kenzo. Bahkan ia tahu sendiri Kenzo itu baginya pria gila yang mesum. Oh, kurang belai ya Neng? Mendapati pertanyaan itu mata indah Natasha mendelik. Kenzo tersenyum. Ia banyak belajar bahasa yang ada di Bandung dari Aaron dan Fikri. Sudahlah lupakan. Sebenarnya aku dulu bisa saja melakukan hal lebih sama Ariel, tapi aku sendiri menutup diri untuk hal itu. Makanya karena sekarang sudah lebih dewasa dan penasaran, aku melakukan ini, jelas Natasha. Bukan berarti aku banyak cowoknya. Kenzo peka maksud Natasha. Kita dipertemukan, kau bisa bertanya dan mengobrol hal itu kepadaku. Natasha tak langsung menjawab. Ia menatap lekat manik Kenzo ketika nada bicaranya berubah. Cukup lama keduanya saling tatap, seolah mengagumi keindahan masing-masing, namun tak lama Natasha mengalihkan pandangan. Kenzo adalah pria yang saat ini Natasha hindari karena kelainannya, namun entah kenapa ada saja jalan yang mengharuskan mereka bertemu. Dengar, mengenai tawaranku waktu di kantor papamu, aku sudah mengambil keputusan, ujar Kenzo. Natasha mengerutkan kening. Ia harus hati-hati, bisa jadi Om gila ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa? Kau menolak untuk terikat denganku tak masalah. Asalkan kau bersedia membantuku sembuh sepenuhnya dari kelainan ini sesuai ucapanmu waktu itu, lanjut Kenzo. Mendengar itu Natasha teringat. Dia juga tidak mungkin melepas bimbingan dari Kenzo tanpa sepengetahuan Fikri maupun papanya. Terbayang semurka apa mereka. Diam beberapa saat, akhirnya Natasha mengangguk. Kita saling bantu. Of course. Kenzo tersenyum tipis, puas karena berhasil. Dan soal kencan dan tujuan aku melakukannya tolong rahasiakan ya Om, jangan sampai keluargaku tahu, lanjut Natasha serius. Tidak semudah itu, aku tak menerima negosiasi yang tak setimpal, lirik Kenzo. Natasha mengerutkan kening. Aku bungkam asal kau menjadikanku pria yang mewadahi keinginanmu untuk mengetahui dan merasakan hal dewasa Natasha. Tidak mencari yang lain lagi dan stuck sampai di sini jika ingin aman. Dek. Wanita cantik itu terdiam, pikirannya menerawang kemana-mana mencari solusi terbaik. Mengingat karena sudah terlanjur terlibat, keluarganya juga sudah mengenal Kenzo. Natasha merasa tidak masalah juga dia mempercayai pria yang dianggap gila dan mesum itu. Baiklah, Hello Flowers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vevita Loka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.